Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Costa Concordia adalah kapal pesiar yang dibangun pada tahun 2004, diluncurkan pada tahun 2005, dan mulai beroperasi pada tahun 2006. Namun, ketika sedang berlayar pada tahun 2012, kapal pesiar Costa Concordia mengalami insiden yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Pada Januari tahun 2012, kapal pesiar Costa Concordia membawa 3.206 penumpang dan 1.023 kru kapal. Kapal itu melakukan pelayaran selama 7 hari dan ketika kapal melewati sebuah pulau di Italia, Costa Concordia terlalu dekat dengan pesisir pantai pulau tersebut. Bagian sisi kapal menabrak batu karang. Tabrakan tersebut membuat sisi kapal robek sepanjang 35 meter karena lambung kapal mengalami kerusakan yang sangat parah. Hal ini berdampak pada masuknya air laut ke dalam kapal. Namun, meski begitu, kapal tetap bergerak hingga akhirnya kapal pesiar berhenti dengan posisi miring sekitar 70 derajat. Proses evakuasi penumpang dilakukan selama 6 jam, namun tidak semua orang berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Sebanyak 32 orang meninggal dalam insiden itu. Dan ketika proses pencarian korban selamat telah berakhir, kapal dibiarkan begitu saja dengan keadaan masih membawa muatan sebanyak 60.000 ton dan posisi bagian badannya tenggelam. Costa Concordia memiliki ukuran yang sangat besar. Panjang dari kapal ini adalah 290 meter, lebarnya 35,5 meter, serta bobotnya sekitar 114.000 ton. Saking besarnya, jika dibandingkan dengan kapal Titanic, ukuran kapal Costa Concordia 2 kali lebih besar dari kapal Titanic. Dan karena memiliki ukuran raksasa, sehingga menjadikan operasi penyelamatannya sebagai operasi penyelamatan maritim yang terbesar dalam sejarah, serta menghabiskan dana hingga puluhan triliun rupiah. Dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, pemilik kapal pesiar serta pemerintah Italia membuat suatu proyek operasi penyelamatan terhadap bangkai kapal tersebut. Dan karena dianggap terlalu mahal untuk memperbaiki kapal pesiar itu, sehingga diambil langkah terbaik yaitu membongkar dan mendaur ulang bahan apapun yang dapat didaur ulang pada kapal. Dan agar dapat didaur ulang, kapal terlebih dahulu harus ditegakkan dan ditarik menuju ke pelabuhan terdekat. Proses itu juga sangatlah sulit, dikarenakan besarnya struktur kapal, yang mana panjangnya hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola dan tingginya sama dengan gedung berlantai 13. 2 minggu setelah insiden, operasi penyelamatan dilakukan. Langkah pertama mereka adalah mengosongkan bahan bakar agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian rencana selanjutnya adalah memutar dan menegakkan kapal yang disebut juga dengan parbakel untuk mengembalikan kapal yang terbalik ke posisi semula. Operasi parbakel terbesar juga pernah diterapkan pada saat insiden Pearl Harbor di tahun 1943 pada kapal USS Oklahoma. Proyek parbakel Costa Concordia membutuhkan persiapan hingga berbulan-bulan. Dalam prosesnya, pada bagian bawah kapal diberi beberapa ancor blok yang ditancapkan ke batu dasar laut sedalam 15 meter. Kemudian pada ancor blok diberi kawat baja yang dipasang pada lambung kapal. Hal ini bertujuan untuk menahan kapal tidak bergerak ketika nanti akan dibalik. Lalu, agar kapal tidak retak saat diputar nanti, bagian kosong di bawah kapal diberi tumpukan kantong-kantong yang berisi semen sebanyak 20.000 ton. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemasangan platform bawah air yang ditancapkan ke batuan dasar laut di kedalaman sekitar 30 meter. Kemudian, pada bagian sisi kapal yang terlihat, dipasang beberapa tangki balas yang disebut juga dengan sponson. Tangki balas itu memiliki ukuran yang sangat besar. Masing-masing sponson memiliki tinggi sekitar 33 meter dan memiliki berat 540 ton. Fungsi sponson adalah sebagai penambat kabel baja. Pada bagian atas dari sponson, dipasang hydraulic jack.
Hydraulic jack itu kemudian diberi kabel baja yang diikatkan pada platform bawah air yang berada di bawah kapal. Lalu, untuk bagian haluan kapal, juga diberi struktur pendukung. Mereka membuat blister tank untuk menopang bagian bawah haluan. Blister tank itu juga berukuran sangat besar dengan beratnya 1.700 ton. Ketika semua persiapan selesai, pada September tahun 2013, proses parbachel mulai dilakukan. Dalam prosesnya, hydraulic jack akan menarik kabel baja yang terhubung dengan platform bawah air. Lalu, sponson akan diisi dengan air untuk membantu kapal berputar. Fungsi lain dari sponson adalah membantu agar kapal tidak terlalu cepat berputar sehingga lebih seimbang ketika kapal nantinya sedang dibalik. Dan secara perlahan, kapal berhasil diputar sampai ke posisi tegak. Proses parbachel ini membutuhkan waktu sekitar 19 jam. Selama proses parbachel tersebut, di sekeliling kapal juga dipasang oilboom untuk mencegah zat beracun yang ada di dalam kapal tidak menyebar ke laut. Meskipun proyek parbachel telah berhasil dilakukan, namun kondisi kapal masih belum sempurna mengapung di laut. Costa Concordia hanya memiliki sponson di bagian sisinya. Lalu, agar dapat mengapung, bagian sisi kapal satunya diberi sponson juga. Nantinya, air di dalam sponson akan dikosongkan lalu diisi dengan udara. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kapal dapat mengapung. Setelah dilakukan proses pemasangan itu, kapal Costa Concordia akhirnya bisa mengapung dengan sempurna dan menghabiskan waktu proses selama 9 hari. Sedangkan, untuk total biaya yang dibutuhkan untuk proses penyelamatan kapal pesiar mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17 triliun rupiah. Langkah selanjutnya, kapal akan dilakukan proses pembongkaran dan daur ulang yang berada di Pelabuhan Genoa. Jarak untuk menuju ke Pelabuhan Genoa adalah sekitar 320 km dan dalam perjalanannya, kapal ditarik dengan beberapa tugboat serta membutuhkan waktu 4 hari agar sampai di tujuan. Ketika kapal telah sampai di Pelabuhan Genoa, bangkai kapal mulai dilakukan proses pembongkaran. Proses pembongkaran ini dilakukan mulai dari atas dan nantinya akan menyisahkan bagian bawah kapal. Setelah tersisa bagian bawah kapal, lalu dibawa lagi menuju ke dry dock untuk proses pembongkaran bagian bawah kapal. Semua bagian kapal seperti baling-baling, mesin, dan lain sebagainya akan dibongkar sampai bersih. Nantinya, bagian kapal yang sudah dibongkar akan difilter. Untuk bagian kapal yang tidak bisa didaur ulang, maka akan digunakan untuk hal lain atau dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Sebagian besar bagian kapal akan digunakan sebagai bahan untuk membangun kapal baru yang mencakup baja, aluminium, tembaga, dan kuningan. Mulai dari awal penyelamatan hingga proses parbachel, memakan waktu 2 tahun lamanya hingga pada tahun 2014. Sedangkan, untuk proses pembongkaran dan daur ulang kapal, memakan waktu lebih dari 2 tahun yang selesai pada tahun 2017. Dikabarkan, setelah proses pembongkaran dan daur ulang, keuntungan yang didapat dari bangkai tersebut hanya sebesar 43 juta dolar Amerika Serikat saja atau sekitar 619 miliar rupiah. Total biaya bencana, termasuk kompensasi korban, biaya pengangkatan, penarikan, hingga pembongkaran, diperkirakan mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.